Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kehidupan dan kebudayaan manusia purba di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki masa Neolitikum. Neolitikum ini berasal dari dua kata, yaitu neo yang berarti baru dan litos yang berarti batu. Jadi masa Neolitikum bisa diartikan sebagai zaman batu baru atau zaman batu muda. Yang pertama kita akan membahas teknologi pada zaman batu baru atau zaman batu muda. Pada zaman batu baru ini, alat yang digunakan oleh manusia purba pada masa ini dikenal lebih halus atau lebih tajam. Nah, karena alat yang lebih halus atau lebih tajam ini, alat-alat pada zaman Neolitikum ini sangat membantu kehidupan di masa Neolitikum. Nah, dengan alat yang lebih halus ini kan bisa lebih efisien untuk membunuh hewan buruan. Dan kemungkinan hewan buruan itu untuk menyerang balik itu jadi lebih kecil. Karena alat yang tajam tersebut kan cepat membunuh hewan yang sedang diburu tersebut. Alat-alatnya pada zaman Neolitikum, yang pertama ada kapak persegi. Kapak persegi ini biasanya digunakan untuk mengolah kayu, mungkin untuk membuat rumah atau perahu. Tetapi selain untuk membuat rumah atau perahu, kapak persegi ini juga digunakan sebagai alat perburuan. Yang kedua adalah kapak lonjong. Nah, kapak lonjong ini terbuat dari batu kali yang warnanya kehitaman. Tidak jauh beda dari kapak persegi. Kapak lonjong ini juga digunakan sebagai pemotong kayu atau sebagai alat perburuan. Nah, yang ketiga adalah mata panah. Mata panah ini merupakan salah satu dari perlengkapan berburu maupun menangkap ikan. Biasanya mata panah ini terbuat dari tulang hewan. Sampai sekarang pun di Indonesia masih banyak menggunakan mata panah ini untuk menangkap hewan buruan mereka. Nah, pada masa Neolitikum ini mereka sudah mengenal teknik pertanian dengan cara slash and burn. Slash itu tebang, burn itu bakar. Metode ini juga dikenal dengan sebutan metode ladang berpindah. Maksudnya itu mereka akan membuka lahan dengan cara menebang pohon dan kayu. Nah, kemudian hasil dari tebangan pohon atau kayu tersebut akan mereka bakar. Ketika sudah terbakar, sisa-sisa dari abu bakaran kayu ini yang nantinya akan membuat tanah itu menjadi subur. Karena tanah akan bercampur dengan lapisan abu yang kaya akan nutrisi dan baik untuk kesuburan tanah. Ketika tingkat kesuburan tanah itu mulai menurun, mereka akan mencari lahan baru dan membukanya dengan cara teknik slash and burn lagi sambil menunggu lahan yang lama itu mengalami pemulihan. Nah, begitu seterusnya mereka itu mengulang siklus yang sama. Nah, kemudian karena mereka sudah mengenal teknik bercocok tanam, maka mau tidak mau kan mereka harus menunggu masa panennya. Nah, karena mereka harus menunggu masa panen tersebut, mereka harus membuat tempat tinggal yang tidak jauh dari lahan. Maka dari itu, pada masa ini mereka sudah mulai berpikir bagaimana caranya membuat rumah dalam bentuk yang sederhana. Nah, di masa ini pun juga mulai berkembang
konsep pemukiman. Pada masa ini juga dikatakan mereka sudah mengenal sistem barter. Sistem barter ini adalah sistem di mana kita saling tukar-menukar barang menurut apa yang kita butuhkan. Yang terakhir, mereka memiliki sistem primus inter pares, yaitu pemimpin yang terbentuk secara alami karena kemampuan yang lebih dan hebat dari manusia purba di satu pemukiman tersebut. Jadi primus inter pares ini adalah proses pemilihan pemimpin secara alami. Maksudnya itu dalam suatu kelompok atau suatu pemukiman pasti ada salah satu di antara mereka itu yang memiliki kemampuan yang lebih baik, entah itu dalam hal berburu atau dalam hal mengatur kelompoknya. Nah, karena kelebihan yang lebih baik ini biasanya orang tersebut itu akan menonjol di antara teman-teman mereka yang lain. Nah, orang yang menonjol ini biasanya akan mengatur kelompoknya. Nah, yang ketiga adalah kebudayaan. Pada masa Neolitikum ini, manusia mulai sadar ada kekuatan di luar dirinya. Nah, dari sini nanti berkembang adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah keyakinan bahwa segala sesuatu itu memiliki jiwa atau roh. Sedangkan dinamisme adalah keyakinan bahwa alam semesta memiliki kekuatan yang berasal dari roh-roh yang tinggal di suatu tempat atau benda atau pohon dan tempat-tempat yang lain. Kalau secara sederhana, animisme itu dikatakan sebagai percaya terhadap manusia yang meninggal itu rohnya masih bisa kita ajak untuk berinteraksi dan bisa berperan penting dalam kehidupan manusia pada saat ini. Kalau dinamisme itu percaya terhadap suatu benda itu bisa ditempati oleh roh-roh tersebut. Nah, di mana benda-benda tersebut itu nantinya akan disakralkan atau disucikan. Kalau zaman sekarang pun kepercayaan animisme dan dinamisme itu masih bisa kita temui kan ya. Mungkin contohnya kalau kalian pernah lihat itu adalah among-among. Among-among itu sebuah sajian di atas meja itu biasanya dikasih kopi, dikasih pisang atau makanan-makanan yang terkadang disukai oleh manusia yang sudah meninggal, dan sajian tersebut itu diletakkan di meja di hari manusia tersebut itu meninggal. Nah, katanya itu kata orang-orang zaman dulu, orang yang meninggal tersebut itu bisa pulang di hari meninggalnya. Nah, makanya diberikan sajian-sajian berupa kopi ataupun pisang dan sebagainya. Kalau dinamisme itu kalau zaman sekarang masih bisa kita jumpai berupa kepercayaan terhadap keris, kepercayaan terhadap haki atau pohon-pohon yang dianggap keramat bagi masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya adalah pada masa Neolitikum ini mereka dikatakan sudah mengenal perhiasan. Jadi pada masa ini itu manusia memiliki nilai-nilai estetik atau keindahan yang diakui bersama. Jadi mereka memandang bahwa ketika kita menggunakan perhiasan, meskipun pada zaman itu mungkin perhiasannya hanya dari kulit kerang yang dijadikan kalung ataupun gelang, tapi mereka memandang hal tersebut itu menjadi sebuah keindahan yang bagus untuk dikenakan. Nah, yang keempat adalah pada masa Neolitikum ini mereka sudah mengenal gerabah. Gerabah itu merupakan alat-alat dapur yang terbuat dari tanah liat. Biasanya gerabah ini digunakan untuk menyimpan air, menyimpan cadangan makanan, dan lain sebagainya. Zaman sekarang pun gerabah masih digunakan oleh manusia modern. Kemudian kita beralih di masa Megalitikum.
Megalitikum ini berasal dari dua kata, mega yang berarti besar dan litos berarti batu. Jadi masa megalitikum disebut sebagai masa batu besar atau zaman batu besar. Nah, yang pertama adalah teknologi. Di masa megalitikum ini alat-alat yang digunakan itu dikatakan lebih halus lagi dan lebih baik lagi bentuknya, dan pertanian semakin berkembang. Mungkin dilihat dari segi apa yang mereka tanam itu menjadi lebih beragam. Kemudian sosial ekonominya. Nah, dikatakan pada masa megalitikum ini pembagian kerja lebih terspesialisasi atau lebih fokus ke suatu bidang atau pekerjaan. Nah, pembagian kerja yang terspesialisasi ini nanti mendorong lahirnya zaman perundagian yang akan kita bahas minggu depan. Maksud pembagian kerja yang lebih terspesialisasi atau lebih terstruktur ini maksudnya itu seperti ini. Ketika ada seseorang yang pintar dalam berburu, ya orang tersebut itu biasanya akan ditugaskan untuk berburu terus. Nah, ketika ada seseorang lagi yang dia ini pintar untuk bercocok tanam, nah orang tersebut akan ditugaskan untuk bercocok tanam terus. Jadi pekerjaannya itu tidak sembarangan, mereka itu sudah membagi masyarakat tergantung keahliannya. Di masa ini pun juga mulai dikenal dan diakuinya pemimpin lebih resmi. Kalau di masa Neolitikum itu kan hanya secara primus inter pares atau secara alami, orang yang menonjol yaitu orang yang memerintah. Tapi pada masa Megalitikum, pemimpin ini diakui lebih resmi dan sudah dianggap sebagai ini loh pemimpin kita, seperti itu. Nah, pemimpin tersebut inilah yang nantinya akan mengatur pembagian kerja di pemukiman tersebut. Yang terakhir adalah kebudayaan pada masa Megalitikum. Nah, untuk kebudayaan pada masa Megalitikum ini yang paling nampak adalah peninggalan dari dinamismenya. Dari kepercayaan dinamisme, masa Megalitikum ini menyisakan banyak peninggalan seperti menhir, dolmen, punden berundak, sarkofagus, dan waruga. Yang pertama adalah menhir. Menhir ini sebuah tugu besar atau batu yang dibentuk menyerupai tugu besar yang fungsinya itu digunakan sebagai tempat pemujaan roh yang sudah meninggal. Atau dalam versi lain, menhir ini dikatakan atau dibangun sebagai batu peringatan untuk orang tua yang telah meninggal. Yang kedua adalah dolmen. Dolmen ini sebuah meja batu yang fungsinya digunakan untuk tempat meletakkan sesaji. Biasanya menhir dan dolmen ini letaknya tidak terlalu jauh, karena dikatakan menhir dan dolmen ini digunakan pada satu rangkaian upacara yang sama, yaitu pada saat upacara memperingati kematian seseorang atau upacara-upacara yang lain, yang intinya upacara tersebut itu ditujukan untuk pemujaan terhadap roh yang sudah meninggal. Selanjutnya adalah punden berundak. Punden berundak ini adalah sebuah batu yang disusun secara bertingkat, di mana fungsinya adalah untuk tempat pemujaan para roh. Mungkin fungsinya hampir sama dengan menhir. Punden berundak ini memiliki batu tingkatan yang semakin ke atas, karena masyarakat pada masa Megalitikum ini mulai mempercayai bahwa sebuah roh itu tempatnya berada di atas. Jadi ketika kita melakukan upacara pemujaan yang tempatnya itu semakin ke atas, pemujaan kita akan lebih cepat nyampai dan lebih cepat didengarkan oleh
para roh tersebut, sehingga pemujaan atau ritual upacara tersebut itu bisa lebih cepat sampai kepada para roh yang sudah meninggal. Yang keempat adalah sarkofagus. Sarkofagus ini adalah peti kubur yang terbuat dari batu. Peti kubur ini digunakan untuk mengubur masyarakat yang sudah meninggal, tetapi tidak semua masyarakat akan dikubur menggunakan sarkofagus tersebut. Dikatakan bahwa yang dikubur menggunakan sarkofagus ini adalah orang-orang tertentu, biasanya itu adalah kepala suku atau orang-orang yang memiliki peran penting di pemukiman tersebut atau di kelompok tersebut. Yang terakhir adalah waruga. Waruga ini sama fungsinya dengan sarkofagus, yaitu tempat untuk meletakkan mayat. Cuma bedanya kalau sarkofagus itu tempatnya mendatar, kalau waruga itu tempatnya berdiri. Jadi mayatnya itu diletakkan dengan posisi berdiri. Kalau sarkofagus itu diletakkan dengan posisi tertidur. Nah, berarti pada masa megalitikum ini masyarakat sudah mulai sadar bahwa ketika ada manusia yang meninggal itu tidak langsung dibuang begitu saja, tapi harus dirawat atau dikubur di tempat yang baik gitu. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita sampai ke masa megalitikum dulu, karena mungkin pembahasannya juga sangat panjang. Jadi minggu depan kita bahas masa yang terakhir, yaitu masa perundagian. Nah, mungkin sekian pertemuan pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.